momen pahitnya tuh gimana? Iya, nah begitu kita ngelawak, segmen kita kan bukan anak kecil. Iya. Nah tiba-tiba suruh ngelawak, yang biasanya kita ngelawak untuk mamanya, ini untuk anak-anaknya. Kita udah ngelawak, perasaan lucu, dia naik ke badan kita, tarik baju kita, aja kesel bener. Iya kan, kalau masa anak kan gue kepret nih. Berbahasa gitu. Karena emang anak orang kaya berani belajar, pakai dolar lagi bayarnya. Waduh. Iya, akhirnya kita bener-bener nggak mikirin lawakan lucu apa enggak. Yang penting DP udah masuk, begitu aja. Itu yang penting. Itu yang penting. Ya. Ada lagi pernah kita ngelawak di pensiunan ya, udah tua-tua gitu kan. Nah begitu dia datang, ini kan portable gitu ya, meja kita ngelawak nih. Begitu ngelawak ini kan sama suami istri sama-sama tua nih. Suaminya kan ketawa, hahaha. Colek sama istri, Pak, nanti asmanya kumat. Itu benar. Ada begitu istrinya ketawa sampai batu-batu. Tuh apa bilang, sudah diem aja. Kita kalau ngelawak ngelucu terus orang kagak ketawa gimana coba? Ya senep lah. Senep. Makanya anak kalau ngelawak tuh lebih seneng anggotanya cewek-cewek. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh kalau kita ngelawak itu lebih enak. Tawanya lebih lepas. Iya, kalau bapak-bapak agak jaim. Gengsi, apalagi kumisnya gede. Handphone 2 kanan kiri. Ketawanya cuma nyengir doang. Gitu. Pakai rantai ke dompet. Iya. Di belakang ada anjingnya. Salah bawa dia. Rantai anjingnya kantongin. Gitu. Tapi pada saat di masa jayanya menjadi orang terkenal, Ane pengen tahu, enak nggak sih Stat? Jadi orang terkenal tuh enak nggak sih? Allah Karim, disitulah berasanya kita dulu. Jangan kata orang lain, di keluarga aja kita nggak dianggap. Masuk ke tengah masyarakat juga nggak dianggap. Bahkan ibarat kata kita punya adik, kita punya kakak gitu ya. Kasar kata nih, gue minta ongkos dong, gue mau pergi ke Anu gitu. Nggak digubris lah ya. Tapi pada satu ketika Allah angkat derajat kita, kemudian jadi besar, masyhur, dikenal orang, akhirnya jangankan orang lain, saudara sendiri juga bisa nganggap kita. Makanya Anda punya kesimpulan ya, buat teman-teman gitu. Kalau kita direndahkan orang serendah-rendahnya, bisa jadi ini cara Allah bakal ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Kita dari nol nggak punya apa-apa, bahkan nggak pernah kepikiran masuk dunia lawak, masuk dunia artis, dunia selebriti, nggak kepikiran. Tapi Ana memang berpikir selalu waktu itu, gue pengen kerja yang nggak pakai ijazah tinggi, karena gue nggak punya ijazah tinggi. S1 orang-orang udah ber-S2 gitu kan. Gue juga nggak pengen gitu, pengen banget usaha yang nggak pakai modal. Kenapa? Karena nggak pakai modal, jaminan nggak punya. Benar, Ana masuk ke diajak temen nongkrong-nongkrong di radio pulang kuliah gitu kan. Akhirnya ketemu Parto, ketemu Eko, nggak nyangka. Jadilah Patrio. Itu lagu Ngalaba, ayo kita, liriknya Ana yang bikin tuh. Zaman itu masih nongkrong-nongkrong. Kalau bingung jangan suka murung, kalau susah jangan gelisah. Ana inget syair itu kan kalau nggak AA, BB atau ABAB gitu kan. Nah akhirnya Ana berpikir begitu terus. Jadi sebuah lagu, jadi sebuah tontonan. Kemudian dikenal lah sampai sekarang Parto. Ya kan, yang masih eksis di dunia TV. Eko ya kan memang pengusaha juga dia kan. Dia juga di DPR juga ya kan. Nggak tahu tuh dia ngapain, apa buka catering apa nggak paham. Ana nggak paham gitu kan. Yang jelas pelawak tuh udah ada di mana-mana. Dan Ana juga mewakili juga ke talim-talim, ke majelis-majelis yang Parto nggak datang, Eko nggak sempet datang, tapi ke ujung kampung Ana datang. Jadi saling mengisi semuanya nih. Mewakili, ya kan? Di DPR Ana diwakilin sama Eko, ya kan? Di dunia TV Ana masih diwakilin sama Parto, dan Ana ke kampung-kampung ketemu penggemar-penggemar yang maaf notabene jauh lah gitu kan, yang hanya bisa nonton TV gitu, mewakilin Parto. Allah kasih adil kan, buat semuanya cukup. Iya kan, Parto di mana, Eko di mana, gitu kan. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah datang ke tempat Eko, kok minta job, ajak gue syuting dong, nggak pernah nih. Gitu. Diajak juga kadang-kadang nego gitu. Tapi kangen nggak sih ngelawak bareng lagi sama kangen banget. Cuman sekarang karena masing-masing sibuknya personnya ini ya, artinya Parto sibuk, Eko sibuk, Akris sibuk, sehingga untuk kumpul rada susah. Dulu masih belum berpikir apa-apa. Makanya bilang dulu Patrio ngelucu pakai tembok putih tanpa dekor, bertiga bisa lucu. Kalau sekarang udah kurang. Udah susah. Iya, udah banyak leasing.
yang pada nyamperin, banyak kreditan. Nggak, artinya apa? Parto udah punya kesibukan lain. Eko juga udah punya kesibukan lain. Sehingga untuk kumpul itu agak susah. Gue sering bilang, kayaknya temen gue lebih seneng ngajak orang lain daripada ngajak gue temennya dulu. Gitu. Bahasa satirnya gitu. Atau begitu Eko main sama gue, lu masih lucu aja lu. Gitu kan? Yang recehan masih dipungutin aja gitu. Kasih gue dong. Gitu. Itu udah bahasa biasa, garing. Bahasa temenan. Iya. Ana nggak takut kita ngomong dia kesel atau kita ngomong dia kesinggung, udah enggak. Ya karena kan udah tahu. Udah sama-sama tahu gitu. Karena kita dari nol ya. Dari Parto, Eko yang bukan siapa-siapa, begitu ketemu dalam satu rumah namanya Patrio menjadi siapa-siapa. Makanya saya bilang karunia Allah yang paling besar buat kita bertiga adalah Allah kasih sebuah Patrio. Parto sendiri belum, Eko sendiri belum, Akri sendiri belum. Tapi begitu ada Patrio menjadi Akri Patrio, Eko Patrio, Parto Patrio. Jadi iya, bahkan dulu api itu audisi pelawak itu diadain karena memang barometernya Patrio. Iya. Iya kan? Ya maaf jujur aja kalau gue pakai Patrio terus makin mahal ya. Iya kan? Gue cari yang murahan ya gitu kan, dia bikin lah gitu. Ya akhirnya alhamdulillah kita kegeser, yang ini pada naik, cuman karena namanya audisi, begitu selesai ngetop, begitu selesai menang, udah cut sampai di situ. Jadi tidak diarahin, tidak di kayak kita lah dari nol gitu, benar-benar tuh 2, 3 sampai ada perjuangannya, ada perjuangannya. Nah tapi ketika Allah kasih rumahnya nih Patrio, waktu itu di masa jaya-jayanya, ibadah gimana tuh Ustaz? Kan Antum bilang tadi sempat akhirnya ninggalin dari dulunya taklim gitu, akhirnya masuk ke dunia keartisan, sempat jalan dulu gitu. Itu gimana? Ana sempat khawatir dan takut ya. Ana bahkan berulang kali Ana bilang di rumah juga gitu. Gue nggak mau jadi artis sampai tua. Bukan soal alim, bukan soal suci. Ana banyak melihat juga beberapa teman-teman senior gitu, yang di bulan Ramadan ya masih ada aja yang asik dengan ininya gitu kan. Nah Ana nggak mau tuh. Sehingga ya jujur aja. Dulu kata Babe, lu beneran juga belum jadi orang, belum beneran juga lu dulu daripada sekarang udah ngetop. Karena dia tahu, anak udah waktunya zuhur masih sibuk dengan urusan. Banyak melencengnya. Iya, bahkan bisa ketinggal sholat tuh. Oke. Ya zaman itu gitu kan. Nah Babe suka bilang tuh begitu, beneran juga lu belum jadi orang. Dia lihat anak setiap hari pakai kain sarung. Dia lihat kok setiap hari anak ibadah gitulah, bahasa dulu lah gitu ya kan. Tapi begitu anak jadi selebriti, masih pakai celana aja gitu. Udah kena semprot tuh aneh. Nah begitu kemarin Babi masih hidup, Ana bilang baru mau soalim nih. Ana bilang udah zuhur nih mau sholat. Ana bilang gitu kan. Apa kata Babe? Besok juga ada zuhur. Karena Ana dulu begitu. Tuh bokap tuh. Bokapannya orangnya serius, tapi kalau bercanda udah nembak bener, nampol bener. Iya. Pusing aja nih, gue pusing nih Pak urusan cewek zaman itu kan gitu. Alah, urusan cewek ngomong-ngomong gue pinteran dulu dia lah. Iya tuh bokap tuh. Tapi ya memang waktu itu melencengnya ya mungkin ketinggalan ibadahnya itu. Tapi kalau melenceng yang aneh-aneh gitu nggak pernah ya? Anak kebetulan maaf, anak begitu selesai ngelawak atau selesai show di mana gitu, anak nggak pernah mampir gitu. Mampir sama di bar dulu atau mampir karaoke dulu, anak nggak pernah. Nggak ya? Anak masuk ke tempat karaoke itu kalau udah kumpul teman-teman. Artinya Patrio punya hajat masuk room karaoke, kita rame di dalam. Tapi kalau ujuk-ujuk sendirian nggak pernah. Nggak berani ya? Nggak pernah. Maaf soalnya anak punya cerita begitu. Kalau kita ngelawak di bar, ini portable ini kasih segelas. Akhirnya kenyangan kita. Jadi kita nggak dibayar pakai duit, dikasih yang ini ngasih segelas, yang ini ngasih segelas, segila kan? Itu. Nah, anak nggak ngalamin itu. Jadi anak tuh kalau udah habis nyari duit pulang. Pesan Babe begitu. Kalau udah selesai kerja pulang. Karena kadang-kadang kalau kita mampir, nah duit kita habisnya di mampiran. Iya benar. Itu. Nah titik apa yang akhirnya bikin Ustaz Akri ini akhirnya waktu itu memutuskan, udah deh, ini harus balik lagi nih sesuai omongan Babe nih, harus balik ke yang dulu lagi nih. Itu di momentum apa waktu itu?